Bang Faisal tahu bedanya aku Sujiwo Tejo sama Rocky Gerung? Apa? Rocky Gerung itu hidup di atas kertas, Sujiwo Tejo hidup di atas bumi. Nah faktanya begitu. Faktanya. Sekarang aku tanya, Bang Akbar jadi ketua RT yang harus membangun RT-nya. Seluruh penduduknya sore itu sih gelandangan. Apa yang terjadi? Harus gebrak-gebrak meja. Besok selokannya tolong di ini, besok itunya. Nggak jalan kalau nggak digebrak. Dalam konteks jenengan dengan Rocky tadi, bagaimana menerjemahkan kasus RT tadi? Ya Rocky pengennya demokrasi itu. Saya kerja di Kompas dikasih tahu Pak Yaakob Utama, Mas Tejo, demokrasi itu sebetulnya bukan pilihan pertama. Suaranya gitu tuh Pak Yaakob. Pilihan berapa Pak? Pilihan kedua. Terus sebab pilihan pertama nggak ada. Artinya demokrasi ya banyak cacatnya. Nah dalam konteks Rocky Gerung itu, Bang Akbar masih aktif di Twitter nggak? Masih. Berarti luar biasa. Iya Mak, aku sering lihat. Itu harusnya orang udah gak tahan di Twitter itu ya. Kita nge-tweet A, direspon B, diajak debat soal C. Gitu loh. Bagaimana kita mau berdemokrasi dengan orang kayak gitu? Yang ada. Tapi aku gak ngomong bahwa undang-undang TNI aku setuju loh ya. Tapi kayaknya kita memang tangan besi dulu. Saya Mas. 80% pendidikannya apa gitu? Gitu loh. Gak gini, tadi kan saya masuk melalui pintu budaya ya. Tampaknya kita sudah bergeser agak jauh, meskipun tetap relevan. Saya ikutin pembicaraan soal ini. Saya membayangkan begini, ini mungkin, sorry Rock, ini mungkin menyederhanakan problem ya. Saya membayangkan Rocky mewakili masyarakat civil society, dan Sujiwo Tejo mewakili alam bawah sadar budaya orang Indonesia yang memang kita ada di situ. Saya budaya Bugis, panjenengan budaya Jawa, tetapi alam bawah sadar budaya itu ada. Layakkah dipertentangkan dua alam bawah sadar ini yang sama-sama ada, Mas? Sujiwo Tejo, Akbar sebagai orang Jawa, Akbar Faisal sebagai orang Bugis, Ferry Amsari sebagai orang Padang, Bivitri Susanti sebagai orang Palembang mengatakan gitu ya. Ada alam bawah sadarnya sebagai orang budaya yang sendiri. Mungkin apalah, makan kuenya beda segala macam. Tetapi bangsa ini kan berjalan, Mas Jiwo. Kita telah melewati sebuah fase di mana kemudian ternyata ada tujuan bernama masa depan yang kita tuju. Nah, Rocky, kawan kita Rocky ini, teman kita berdebat di berbagai forum ini, mencoba menerjemahkan pikiran orang-orang di alam civil society. Kenapa harus dipertentangkan itu hingga kemudian panjenengan tampak pada beberapa momen tidak cukup nyaman dengan pikiran-pikiran Rocky? Itu pertanyaan menarik itu. Pertanyaan menarik. Karena memang revolusi itu nggak pernah dimulai dari massa itu dulu. Itu yang sering dikutip Bung Karno, Al-Kartir, selalu dimulai dari segelintir dan very segelintir orang. Bahkan sering dicontohin sama teman saya, Nabi Muhammad cuma ditemani dalam tanda kutip yang utama 4 sahabat, Yesus 12 orang, cuma tapi mengubah. Nah sekarang kalau kita mau masuk itu, oke, Rocky masuk ke kalangan elit itu yang akan mengubah. Toh seperti Sumpah Pemuda, kalau kita itu cuma 300 dan nggak semuanya dari daerah kan, semuanya orang yang di Jakarta, orang elit. Bahkan Soekarno tanpa apa sudah mengatasnamakan bangsa Indonesia dari mana? Dari elit. Dari segi itu ya bisa memang pergerakan itu dari elit. Masalahnya elit kita tuh nggak ngerti budaya kita. The problem itu beda sama elit-elit zaman Soekarno, Tan Malaka agak-agak dikit. Budi Utomo dan dia ngerti cara berpikir orang Jawa, dia ngerti cara berpikir orang Sunda. Aku khawatir Rocky nggak ngerti. Kalau gitu kenapa dia dalam survei sekarang kita termasuk orang yang masih bahagia loh. Swiss Indonesia masuk. Percaya pada survei itu?
untuk ngomong ke orang-orang yang sok ilmiah ya pakai survei begitu loh. Tapi gimana Mas? Iya. Sampai nggak punya duit. Di Indonesia masih bisa seneng. Ada pengajian. Muhammadiyah bolehlah bangga sebagai ormas yang terkaya di dunia 400 triliun gitu. NU nggak tahu duitnya kemana itu. Tapi orang-orang NU bahagia karena banyak pengajian, banyak sholawatan. Itu nggak usah beli Mas datang. Kalau kita ke Australia, kita kemana harus ke pesta, harus ini baru kita bisa kumpul teman-teman. Di sini bisa kumpul dengan maiannya Cak Nun, itu bisa sampai pagi. Saya bisa menerima pikiran ini, Mas Tejo. Tapi apakah kita cukup fair dengan itu? Kebahagiaan apa secara personally di alam bawah sadar yang paling terdalam, kita menyebutnya religiusitas kita itu mungkin terpenuhi. Tapi kan ada realitas lain yang harus juga kita jawab. Selesai pengajian, oke, berbahagia kita. Tapi kan ada realitas yang lain. Pak, besok uang sekolahku mau dibayarin loh. Pak, aku nggak bisa kerja. Itu sepulang dari pengajian. Iya, Pak, aku nggak bisa kerja. Lah apa nduk? Aku nggak punya cantolan di dalam. Pak, saya nggak bisa dapat beasiswa karena saya bukan tidak kenal dengan elit partai di mana dia mengendalikan anggaran-anggaran untuk beasiswa dan seterusnya dan seterusnya. Makanya saya tanya, fair nggak cara berpikir seperti yang panjenengan tadi sampaikan? Itu menarik. Memang Akbar Faisal ini betul asu tenan nih. Saya kencing. Jadi